Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan perlindungan ya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farisma Widiawati dengan NIM 210602002. Saya dari kelas 5C Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tanti selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kali ini yang berjudul. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung bahas materi kali ini. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang akun dan kelas transaksi dalam siklus perolehan dan juga pembayaran. Nah, dalam table of contents ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu akun dan kelas transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran. Yang kedua, fungsi bisnis serta dokumen dan catatan dalam siklus perolehan dan pembayaran. Yang ketiga, memahami pengendalian internal, serta merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran. Materi selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian terinci atas saldo untuk utang usaha. Yang kelima, merancang prosedur analitis untuk utang usaha. Dan yang terakhir, merancang pengujian terinci atas akun utang usaha. Baik, langsung saja kita bahas materi pertama yaitu akun dan kelas transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, serta menyebutkan akun dan kelas dalam siklus perolehan dan juga pembayaran. Nah, apa sih yang dimaksud oleh siklus perolehan dan pembayaran? Yang dimaksud oleh siklus ini adalah suatu rangkaian kegiatan bisnis dan operasional, pemrosesan data yang terkait dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuannya apa? Tujuan dari siklus ini yaitu untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh perolehan barang dan jasa, dan apakah pengeluaran kas untuk perolehan tersebut secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat untuk kelas transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran itu ada 3. Yang pertama yaitu perolehan barang atau jasa, yang kedua pengeluaran kas, dan yang terakhir retur dan cadangan pembelian serta potongan pembelian. Sedangkan untuk akun transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran, ini ada persediaan, ada properti, ada peralatan, ada beban dibayar di muka, ada hutang usaha, beban manufaktur, penjualan, administrasi, kas bank, serta potongan pembelian. Materi kedua yaitu fungsi bisnis serta dokumen dan catatan dalam siklus perolehan dan pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bisnis dan dokumen dalam siklus perolehan dan pembayaran. Di sini ada beberapa fungsi bisnis. Yang pertama yaitu pemrosesan pesanan pembelian. Pada tahap ini terjadi permintaan pembelian, yaitu permintaan akan barang dan jasa oleh pegawai yang berwenang. Lalu pesanan pembelian, yaitu dokumen yang mengidentifikasi deskripsi, jumlah, dan jasa yang hendak dibeli perusahaan. Yang kedua ada penerimaan barang dan jasa. Di sini ada laporan penerimaan, yaitu dokumen yang dibuat pada saat barang berwujud itu diterima dan menunjukkan deskripsi tentang barang, jumlah yang diterima, tanggal penerimaan, serta data lain yang relevan. Yang ketiga, pengakuan kewajiban. Di sini ada beberapa dokumen, antara lain berkas transaksi pembelian, yaitu berkas yang dihasilkan melalui komputer yang meliputi semua transaksi perolehan yang diproses oleh sistem akuntansi untuk suatu periode. Selanjutnya ada jurnal dan daftar perolehan, yaitu laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi perolehan. Biasanya itu isinya ada nama pemasok, tanggal, jumlah, dan kelompok akun untuk setiap transaksi seperti perbaikan dan pemeliharaan, persediaan, utilitas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu faktur pemasok. Ini adalah dokumen yang berisikan deskripsi jumlah barang, lalu harga termasuk ongkos angkut, syarat potongan tunai, dan tanggal penerimaan kas. Lalu memo debit, yaitu dokumen yang menunjukkan pengurangan jumlah. Ini biasanya menyangkut pengembalian barang dan juga pengurangan harga.
Selanjutnya voucher. Ini adalah dokumen yang biasa digunakan oleh organisasi sebagai sarana formal pencatatan dan pengendalian perolehan. Next, ada berkas induk, hutang usaha atau utang dagang, yaitu berkas untuk mencatat masing-masing perolehan, pengeluaran, serta retur dan pengurangan harga perolehan untuk masing-masing pemasok. Selanjutnya ada neraca saldo hutang, ini berisi daftar jumlah hutang ke pemasok atau setiap faktur atau voucher pada satu titik waktu tertentu. Dan yang terakhir ada laporan pemasok, yaitu laporan yang disusun setiap bulan oleh si pemasok. Ini tuh menunjukkan saldo awal, lalu retur dan pengurangan harga, serta saldo akhir. Fungsi yang keempat yaitu pemrosesan dan pembukuan pengeluaran kas. Dokumen yang ada pada tahap ini yaitu cek. Adalah dokumen yang digunakan untuk membayar setiap perolehan saat pembayaran jatuh tempo. Lalu berkas transaksi pengeluaran kas, yaitu berkas yang dihasilkan komputer yang meliputi semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi untuk periode waktu tertentu. Dan jurnal atau daftar pengeluaran kas, yaitu laporan yang dihasilkan dari berkas transaksi pengeluaran kas yang meliputi semua transaksi untuk periode waktu tertentu. Next, di materi ketiga ini saya akan menjelaskan pengendalian internal dalam siklus perolehan dan pembayaran. Teman-teman, untuk pengendalian internal itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengecek ketelitian, keakurasian, serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini ada beberapa metode perancangan. Yang pertama yaitu memahami pengendalian internal pada siklus perolehan dan pembayaran. Yang kedua, mengestimasi resiko pengendalian yang direncanakan pada siklus perolehan dan pembayaran. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi biaya manfaat atas pengujian pengendalian. Dan yang terakhir, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi terkait prosedur audit, dari besar sampelnya, unsur yang dipilih, serta waktunya. Untuk pengujian atas perolehan, ini berkaitan dengan fungsi pemrosesan order pembelian, penerimaan barang dan jasa, serta pengakuan kewajiban. Sedangkan pengujian atas pembayaran ini berkaitan dengan fungsi pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas. Di sini ada transaksi atas perolehan. Untuk tujuan auditnya sendiri, perolehan yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima, sesuai dengan kepentingan klien. Kalau dari segi pengendalian internal, keberadaan permintaan pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian yang dilampirkan pada voucher, lalu persetujuan perolehan pada jenjang yang memadai, serta pembatalan dokumen untuk mencegah penggunaan data. Kalau dari segi pengujian atas pengendalian, ini harus periksa dokumen dan voucher untuk keberadaannya, lalu periksa indikasi persetujuan dan indikasi pembatalan. Dan dari segi pengujian substantif atas transaksi, yang harus dilakukan adalah menelaah jurnal perolehan, buku besar, dan berkas induk hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Yang kedua, periksa dokumen pendukung untuk kelayakan dan autentisitasnya, seperti faktur pembelian, laporan penerimaan barang, order pembelian, dan permintaan pembelian. Next, kalau tadi kita ada transaksi atas perolehan, sekarang kita ada transaksi atas pembayaran. Nah, dari segi tujuan auditnya, pengeluaran kas yang dicatat yaitu untuk barang dan jasa yang secara aktual diterima. Dari segi pengendalian internalnya, yaitu pemisahan tugas yang memadai antara hutang usaha dan pemegang cek yang sudah ditandatangani. Lalu pemeriksaan dokumentasi pendukung sebelum menandatangani cek oleh orang yang berwenang. Dan persetujuan pembayaran pada dokumen pendukung saat cek ditandatangani. Dari segi pengujian atas pengendalian, ini yang harus dilakukan adalah membicarakan dengan pegawai dan amati aktivitasnya. Lalu periksa indikasi persetujuan. Dan dari segi pengujian substantif atas transaksi, yang harus dilakukan adalah menelaah jurnal pengeluaran kas, buku besarnya, dan berkas induk hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Lalu menelusuri cek yang dibatalkan ke ayat jurnal perolehan terkait dan periksa untuk nama penerima dan jumlahnya. Dan yang terakhir, periksa cek yang dibatalkan untuk tanda tangan yang berwenang, pemberian cap yang memadai, dan pembatalan oleh bank.
Di materi keempat, ini kita akan membahas tentang metodologi untuk merancang pengajuan terinci atas saldo untuk utang usaha. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada beberapa tahap untuk metodologi perancangan pengujian rincian saldo untuk utang usaha. Untuk tahap pertama itu ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Biasanya di banyak perusahaan itu kan ada perbaikan aktivitas manajemen. Itu tuh menimbulkan banyak perubahan dalam rancangan sistem yang digunakan. Jadi di sini tuh auditor harus memahami sifat perubahan sistem tersebut untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen yang terkait itu mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam utang usaha. Selanjutnya masih di tahap 1, yaitu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren untuk utang usaha. Nah, sama kayak piutang usaha, biasanya itu terdapat banyak jumlah transaksi yang mempengaruhi utang usaha, dengan jumlahnya juga yang cukup besar dan relatif mahal untuk auditnya. Karena alasan itu, biasanya auditor itu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi untuk utang usaha. Mereka itu peduli dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo visa batas dan kelengkapan, karena berpotensi menimbulkan kurang saji saldo akun. Selanjutnya kita ke menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu ini ada di tahap 1 dan di tahap 2. Nah, setelah menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi tadi, auditor itu menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal. Pengajian substantif itu bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Setelah menilai risiko pengendalian, auditor itu akan merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi perolehan dan pengeluaran kas. Masuk ke tahap ketiga, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha dan merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Di sini terdapat prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, serta penetapan waktu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang merancang prosedur analitis untuk utang usaha. Jadi, tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan itu adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Penekanan yang penting dalam audit atas kewajiban dan aktiva yaitu ketika memverifikasi aktiva. Auditor menekankan lebih saji melalui verifikasi dengan konfirmasi, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan dokumen pendukung. Selanjutnya, dari tujuan tersebut, ini didapatkan 3 modifikasi kecil, yaitu yang pertama, tujuan nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Nilai realisasi hanya dapat diterapkan pada aktiva. Yang kedua, aspek hak dalam tujuan hak dan kewajiban tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Untuk aktiva, auditor menggunakan hak klien atas penggunaan dan pelepasan aktiva. Untuk kewajiban, auditor memperhatikan kewajiban klien atas pembayaran kewajiban. Dan yang terakhir, untuk kewajiban, penekanan diberikan pada pencarian kurang saji dan bukan lebih saji. Sampailah kita di pembahasan terakhir, yaitu pengujian terinci atas akun utang usaha. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengujian terinci yang dilakukan atas akun utang usaha. Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pengujian terinci. Yang pertama yaitu perencanaan pengujian. Nah, pada tahap ini, auditor memulai dengan merencanakan pengujian terinci. Ini biasanya mencakup pemahaman yang mendalam tentang bisnis perusahaan, tujuan audit, serta prosedur audit yang akan dijalankan. Pada tahap ini, auditor juga mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan utang usaha. Yang kedua, verifikasi saldo utang. Di sini auditor akan memeriksa semua dokumen dan catatan yang terkait dengan utang usaha, seperti perjanjian peminjaman, catatan buku besar, dan catatan transaksi. Yang ketiga, konfirmasi utang.
auditor akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak ketiga, seperti bank atau pemberi pinjaman untuk memverifikasi saldo dan kondisi utang. Yang keempat, pemeriksaan syarat-syarat utang. Di sini auditor memeriksa syarat-syarat utang yang tercatat dalam perjanjian peminjaman, seperti jangka waktu utang, suku bunga, jadwal pembayaran, dan ketentuan lainnya. Auditor memeriksa apakah perusahaan mematuhi syarat-syarat ini. Selanjutnya, penghitungan bunga yang dihutangi. Di sini auditor akan menghitung jumlah bunga yang diharapkan untuk dibayar oleh perusahaan sesuai dengan suku bunga yang tercatat dalam laporan keuangan. Next, pengklasifikasian utang. Di sini auditor akan memeriksa pengklasifikasian utang antara yang jangka pendek dan yang jangka panjang. Perusahaan harus mengklasifikasikan utang sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku, dan auditor akan memeriksa apakah klasifikasi tersebut sudah sesuai. Yang ketujuh, pengungkapan dalam laporan keuangan. Di sini auditor akan memastikan bahwa informasi yang relevan tentang utang usaha, seperti jumlah utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan tingkat suku bunganya, ini harus disajikan secara tepat dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu evaluasi risiko dan pernyataan tentang kepedulian. Di sini auditor akan mengevaluasi risiko yang berkaitan dengan utang usaha, termasuk risiko pemalsuan atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Lalu auditor juga akan menyatakan pendapat tentang kecukupan pengungkapan utang dalam laporan keuangan. Next, catatan atas laporan auditor. Ini merupakan hasil dari pengujian terinci atas utang usaha yang akan dicatat dalam catatan atas laporan auditor. Auditor akan memberikan kesimpulan dan temuan-temuan yang penting yang ditemukan selama pengujian tersebut dilakukan. Step terakhir adalah pelaporan ke pihak yang berkepentingan. Nah, di sini auditor akan memberikan laporan audit independen kepada manajemen perusahaan, komite audit, dan pemegang saham. Laporan ini mencakup temuan pengujian terinci atas utang usaha yang dilakukan tadi. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami, dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.